Persinggungan itu, aku mencintaimu, aku menyayangimu, keluargamu, kau seharusnya tak mengalami persinggungan. Pada titik ini aku benar-benar linglung. Kutenangkan dia, kudekap hingga berhenti tangisnya. Saat ia sudah tenang, aku bertanya, sayang, perkataanmu tak masuk akal, siapa dia? Apa yang kau maksud adalah makhluk itu? Natalie bilang ia tak tahu apa sebutan dari makhluk tersebut, ia sendiri tak pernah melihatnya secara langsung. Hanya orang-orang di sekitarnya yang kadangkala bertemu dengan makhluk itu, yang selalu berwujud mirip dengannya, senyumnya sama, mata hijaunya pun juga sama indahnya. Tapi saat kau berteriak di telepon, kau tahu apa yang aku lihatkan, bagaimana bisa? Ia menatapku dan mulai menangis lagi. Aku merahasiakan ini darimu karena aku tak mau kau takut, ia berkata. Tak apa, coba ceritakan semuanya padaku, kurengku ia mendekat. Kemudian ia menceritakan padaku tentang orang sebelumku yang juga pernah mengalami persinggungan itu. Yaitu melihat ia dan makhluk tersebut bersamaan. Kala itu Natalie masih SMA, keluarganya, yaitu orang tuanya dan kedua kakak laki-lakinya, terbiasa melihat kemunculan makhluk tersebut di sekitar rumah mereka. Makhluk itu kerap muncul sebagai gadis yang tersenyum sambil menyesap segelas air. Penampakannya seringkali hanya terjadi di kediaman mereka, tak pernah di sekolah atau tempat lain. Menghadapi situasi ini, orang tua Natalie tak mengizinkannya membawa teman ke rumah, sebab mereka khawatir teman-teman Natalie akan ketakutan jika bertemu makhluk itu. Namun, suatu hari, karena Natalie bersikukuh dan mendebat bahwa makhluk itu takkan melukai siapapun, orang tuanya pun mengizinkan teman Natalie datang berkunjung. Natalie dan temannya Chris tengah mengerjakan PR ketika Natalie berpamitan ke dapur mengambil makanan kecil. Saat hendak naik ke kamar, Natalie mendengar Chris berujar, lucu sekali, tapi senyumanmu itu bikin aku ngeri. Langkah Natalie terhenti seketika, pintu kamarnya tak tertutup, sementara ia berada dalam jangkauan pandang Chris dari koridor. Chris menoleh dan melihatnya, sekonyong-konyong wajah Chris berubah pucat, sejenak kemudian terdengar suara gelas pecah. Natalie benar-benar syok. Chris melihat dia dan makhluk itu secara bergiliran. Karena masih kaget, Natalie hanya terpaku menyaksikan Chris di dalam kamarnya terbata-bata, apa-ap. Namun Natalie segera dapat mengendalikan perasaannya, ia berlari menuju kamar, tapi pintu terbanting menutup di hadapannya. Ia pun menggedor-gedor sambil berteriak, Chris jangan lihat matanya, jangan lihat, jeritnya panik, namun sunyi. 5 menit kemudian, pintu terbuka dan Chris tergeletak pingsan di sana. Setelah dilarikan ke rumah sakit, mereka menyatakan Chris buta. Dokter tak dapat menjelaskan sebabnya. Saat Chris ditanya tentang apa yang ia lihat terakhir kali, dengan terbata-bata Chris menjawab, seringai itu, mata yang hitam pekat, dan kepalanya, oh Tuhan. Kepalanya miring 90 derajat. Tak kuduga wajah secantik itu bisa berubah jadi sangat mengerikan. Natalie menduga satu-satunya alasan aku masih dapat melihat adalah karena persinggungan itu terjadi via telepon, sehingga aku tak terpengaruh sepenuhnya. Aku tak mengerti mengapa persinggungan kedua ini baru terjadi sekarang setelah sekian tahun berlalu. Kala itulah Natalie kembali menyinggung bahwa mereka bilang makhluk itu tak berbahaya, dan takkan sering menyebabkan terjadinya persinggungan, sehingga aku pun meminta penjelasan tentang siapakah mereka yang ia sebut-sebut. Begini, saat aku masih kecil, nenek buyutku tahu sesuatu mengenai hal ini. Mereka jarang mengungkitnya, namun tampaknya keadaan serupa juga pernah terjadi dalam silsilah keluarga kami sebelumnya. Maka jelaslah bahwa kami harus pergi menemui nenek buyut Natalie, satu-satunya sesepuh yang masih hidup dalam keluarganya untuk mendapatkan keterangan lebih jauh. Natalie kemudian menelpon ibunya dan mengetahui bahwa ibu Natalie sudah putus kontak dengan nenek buyutnya semenjak 2 tahun silam. Setelah sang suami meninggal, nenek buyut Natalie mengalami tekanan batin dan memutuskan semua hubungan. Ia pindah ke daerah terpencil jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu hampir 3 jam, jadi kami putuskan untuk segera beristirahat sebelum berangkat esok hari. Paginya istriku membangunkanku sambil berseru, sarapan sudah siap, lalu melangkah turun kembali ke lantai bawah. Kurasa kami berdua sama-sama bangun kesiangan karena kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Hal pertama yang kuperiksa adalah ranjangku, memastikan
Makhluk itu tidak ada di sana dan yang membangunkanku tadi benar-benar istriku. Kemudian aku pun beranjak turun dan saat kulihat istriku, hampir saja aku terjengkang, ia tengah menyesap segelas jus jeruk di ambang pintu dapur. Astaga, jangan lakukan itu, sergahku. Gelagapan, ia segera berlari menghampiriku. Maaf, gumamnya. Aku lalu merangkulnya. Tak apa-apa, kita berdua sama-sama tertekan, namun kita pasti dapat melalui ini. Setelah menyantap sarapan tanpa selera sedikitpun, akhirnya kami berangkat mencari jawaban. Dalam perjalanan, istriku menggenggam lembut tanganku, dan sekali lagi aku merasa aman. Dibuatnya, saat itu suasana amannya terasa agak ganjil, karena walaupun telah terjadi hal gila. Cuaca amat cerah dan matahari bersinar terang di luar. Sementara aku berkendara nyaman, didampingi istriku. Ia tersenyum ke arahku, aku membalas senyumnya, menatap kedua mata hijau indahnya sambil berusaha melawan gambaran wajah mengerikan makhluk itu dalam benakku. Kami berdua hanya terdiam selama sisa perjalanan hingga akhirnya tiba di rumah tujuan. Letaknya sungguh jauh dari jalan raya, dan melewati jalur-jalur sempit berkerikil. Terparkir di halamannya, sebuah mobil van usang yang tampaknya dibiarkan mati selama berminggu-minggu. Begitu juga dengan rumahnya yang seperti tak berpenghuni. Istriku menggapaikan tangannya, yang lalu kugenggam erat-erat, ayo berharap yang terbaik dan coba lihat apa yang akan kita temukan. Namun sebelum aku membuka pintu rumah itu, teleponku berdering. Begitu suara dering, teleponku memecah keheningan, genggaman tangan istriku terasa lebih kuat. Dapat kurasa bahwa ia amat tertekan. Aku menoleh padanya, dan ia tersenyum begitu tipis. Ku keluarkan teleponku, pada layarnya tertulis nama, Natalie. Genggaman di tanganku terasa semakin kuat dan erat. Seketika aku merasa bahwa orang yang berada di sampingku ini bukanlah istriku sama sekali. Sebut saja sebagai firasat. Kuangkat teleponnya dan samar-samar dari sudut mata kulihat ekspresi wajah istriku mulai berubah. Hembus nafasnya pun semakin memberat sembari ku dengar suara gemeletuk tulang lehernya yang berangsur-angsur miring. Dengan hanya sedikit sisa keberanian, kualihkan pandanganku menghindari raut wajah mengerikan di sampingku itu. Ini bukan aku, teriak Natalie di telepon. Begitu suara Natalie sampai ke telingaku, ku dengar suara gelas pecah dan kurasakan perih terbakar pada tanganku selama sepersekian detik. Aku meringis, menahan sakitnya, lalu aku menjawab, iya aku tahu, kurasa makhluk itu sudah hilang sekarang. Kulihat sekeliling memastikan ia sudah benar-benar pergi. Kutarik nafas panjang, jangan tutup dulu teleponnya, susul aku kemari, kita harus meneruskan tujuan kita. Dalam perjalanan, istriku menjelaskan bagaimana ia terbangun dan mendapati dirinya terjejal di kolong tempat tidur, seperti ada yang membuatnya pingsan dan menyembunyikannya di bawah sana. Saat tersadar dan tahu aku tak ada, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian segera menelponku. Pada titik ini aku sungguh takut luar biasa, begitu banyak pertanyaan muncul dalam benakku. Makhluk itu berbicara, berpura-pura menjadi istriku. Bagaimana bisa ia menggenggam tanganku? Dan lagi bagaimana bisa ia keluar dari rumah? Dan yang paling penting, bagaimana caranya aku membedakannya dari istriku? Lalu aku ingat akan rasa perih di tanganku, dan saat ku periksa, kulihat luka bakar berbentuk tulisan, beruntung terpahat di sana. Sementara aku menunggu Natalie menyusul, aku mulai berpikir, makhluk itu tadi berkata, sarapan sudah siap, dan, maaf. Dan dia bisa-bisanya minum jus jeruk. Apa dia berkembang? Apakah dia belajar untuk memperdayaiku? Berjuta pertanyaan membayangi benakku hingga tak terasa istriku. Akhirnya tiba pukul 5 sore itu. Hari sudah mulai petang, dan yang kuinginkan hanyalah mencari motel untuk beristirahat dan kembali lagi esok hari. Namun istriku bersikeras supaya kami paling tidak memeriksa dahulu apakah ada orang yang menghuni rumah usang itu. Sesaat sebelum Natalie keluar dari mobil, ia meraih colokan penyulut rokok dan menyulutkan ke tangannya. Melihat itu, aku jadi kesal, namun ia bilang ini agar aku dapat tahu siapa yang asli. Pada saat itu, segala macam gagasan untuk membuat semuanya tampak wajar terdengar sungguh menjanjikan. Kami pun kemudian melangkah maju dan mengetuk karena tampaknya bel pintu sudah rusak. Apa kau dengar itu? Kata istriku cemas. Dengar apa? Tanyaku. Seperti ada suara seseorang berteriak kesakitan. Naluriku memperingatkanku untuk segera pergi dari sana, sungguh ku berharap kalau saja waktu